April 3rd will mark 30 years since my sister Sarah Bushland has been missing. Sarah, if you're out there, we want you to know how much you're loved, how much we just want you home. There would be no questions asked. We just want you home. We love you. Bagaimana mungkin seseorang turun dari bus sekolah di depan rumahnya sendiri, lalu menghilang tanpa jejak? Ini adalah pertanyaan yang masih menghantui kota kecil Spooner, Wisconsin hingga hari ini. Kasus Sarah Bushland bukan hanya kisah orang hilang biasa. Ini adalah misteri yang dipenuhi konflik keluarga, hubungan terlarang, saksi-saksi yang saling bertentangan, sebuah truk misterius, dan dugaan rahasia kelam yang mungkin terkubur selama puluhan tahun. Hampir 30 tahun telah berlalu, namun Sarah tidak pernah ditemukan. Bagaimana kisah selengkapnya? Stay tune. Sarah Bushland lahir sekitar tahun 1980. Ia adalah gadis remaja berusia 15 tahun yang dikenal ramah, mudah bergaul dan sangat menyukai kehidupan sosial. Kakaknya Leslie Small menggambarkan Sarah sebagai seseorang yang mencintai orang-orang di sekitarnya dan mudah berteman. Namun kehidupan Sarah jauh dari sempurna. Kedua orang tuanya bercerai ketika ia masih kecil. Setelah perceraian, Sarah dan kakaknya sempat tinggal bersama ayah mereka di Colorado. Tetapi pada tahun 1994, Sarah kembali ke Wisconsin untuk tinggal bersama ibunya, ayah tirinya, dan 2 saudara tiri laki-laki. Masa remaja Sarah mulai berubah. Ia mulai bergaul dengan kelompok teman yang lebih tua. Sebagian bahkan sudah berusia awal 20-an. Disinilah konflik mulai muncul. Sarah menjalin hubungan dengan seorang pria yang lebih tua darinya beberapa tahun. Hubungan itu tidak disetujui keluarga. Orang tua dan ayah tirinya menganggap Sarah masih terlalu muda. Pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi di rumah. Menurut berbagai sumber, orang tua Sarah pernah menemukan buku hariannya. Isi buku itu membuat mereka marah sehingga Sarah dihukum dan dilarang bertemu beberapa temannya untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa minggu kemudian Sarah akan menghilang selamanya. Tanggal 3 April 1996, pagi itu terlihat seperti hari biasa. Sarah pergi ke sekolah di Spooner High School. Ia sempat menghabiskan waktu makan siang bersama pacarnya sebelum kembali mengikuti pelajaran. Tidak ada yang tampak aneh. Tidak ada yang menunjukkan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir siapapun melihatnya. Setelah sekolah berakhir sekitar pukul 4 sore, Sarah sebenarnya ingin pulang lebih awal dan sempat mencoba mencari tumpangan, tetapi tidak berhasil. Akhirnya ia naik bis sekolah menuju rumah. Bis melaju melewati jalan-jalan kecil Wisconsin. Anak-anak di dalam bis mengobrol seperti biasa. Lalu bis berhenti di depan rumah Sarah. Sarah pun turun. Itulah momen yang akan dikenang para saksi selama puluhan tahun. Beberapa murid yang berada di dalam bis mengatakan mereka melihat sesuatu yang aneh. Ada sebuah truk pick-up berwarna gelap yang mengikuti bis. Saat Sarah turun, truk itu masuk ke jalan masuk rumahnya. Menurut beberapa saksi, Sarah tampak mengenal pengemudi kendaraan tersebut. Mereka melihat Sarah berbicara dengan orang di dalam truk. Kemudian kesaksian mulai berbeda-beda. Ada yang mengatakan Sarah masuk ke dalam truk. Ada yang tidak yakin. Ada yang melihat Sarah berdiri di dekat kendaraan itu. Namun hampir semua saksi sepakat mengenai satu hal. Truk itu berada di sana. Dan setelah bis pergi, Sarah tidak pernah terlihat lagi. Sore itu anggota keluarga mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Sarah tidak pulang ke rumah. Awalnya mungkin terlihat seperti keterlambatan biasa,
Tetapi jam terus berjalan, matahari mulai tenggelam, dan Sarah tetap tidak muncul. Ibunya yang sedang berada di luar kota segera kembali setelah mendengar kabar tersebut. Keluarga menghubungi teman-teman Sarah, mendatangi tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, bahkan mencari ke berbagai lokasi. Tidak ada yang tahu di mana Sarah berada, seolah-olah bumi menelannya hidup-hidup. Ketika laporan orang hilang diajukan, penyidik tidak langsung memperlakukannya sebagai penculikan. Sarah dianggap sebagai remaja yang kabur dari rumah. Dan inilah yang menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam kasus ini. Karena jika seseorang benar-benar menculik Sarah pada sore itu, maka jam-jam pertama adalah waktu paling penting untuk menyelamatkannya. Tapi kesempatan emas itu hilang. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kasus Sarah diklarifikasi sebagai kasus orang hilang yang terancam bahaya. Saat itu, jejak apapun yang mungkin ada sudah lama menghilang. Tahun demi tahun berlalu, namun keluarga tidak pernah berhenti mencari. Penyidik mulai melakukan berbagai penggeledahan besar. Properti keluarga Sarah diperiksa berkali-kali. Area pembuangan sampah di tanah keluarga digali. Danau di dekat lokasi juga disisir. Pencarian dilakukan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Hasilnya, 0. Tidak ada jasad, tidak ada pakaian, tidak ada barang pribadi, tidak ada petunjuk pasti, tidak ada jawaban. Banyak teori-teori yang muncul, seperti teori pertama yang diajukan polisi, namun banyak orang meragukannya. Sarah meninggalkan seluruh barang pentingnya. Ia tidak pernah menggunakan identitasnya lagi, tidak pernah menghubungi keluarga, tidak pernah muncul selama hampir 3 dekade. Bagi banyak penyidik, teori kabur dari rumah terasa sangat lemah. Dan teori lainnya yang paling banyak dipercaya, alasannya sederhana. Saksi mengatakan Sarah tampak nyaman berbicara dengan pengemudi truk. Ia tidak terlihat ketakutan, tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Jika benar Sarah masuk ke kendaraan itu, kemungkinan besar ia mengenal orang tersebut. Dan teori ini adalah teori paling kontroversial. Selama bertahun-tahun, perhatian penyidik berulang kali kembali ke lingkungan terdekat Sarah. Pencarian berkali-kali dilakukan di properti keluarga. Namun hingga sekarang tak ada dakwaan yang pernah diajukan terhadap siapapun. Karena itu, teori ini tetap berada dalam wilayah spekulasi. Hari ini, Sarah Busland seharusnya berusia sekitar 45 tahun. Lembaga pencarian anak hilang terus merilis gambar age progression yang menunjukkan kemungkinan wajah Sarah saat dewasa. Kakaknya masih mencari, keluarganya masih menunggu, dan sebuah kota kecil masih menyimpan pertanyaan yang sama sejak tahun 1996. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah Busland? Bayangkan seorang gadis berusia 15 tahun turun dari bis sekolah. Jarak antara pintu bis dan pintu rumahnya mungkin hanya beberapa puluh meter. Jarak yang biasanya ditempuh dalam hitungan detik. Tetapi Sarah tidak pernah sampai ke rumah. Disitulah letak kengerian kasus ini. Bukan karena Sarah menghilang di tengah hutan, bukan karena ia hilang di kota besar, melainkan karena ia menghilang di tempat yang seharusnya paling aman, di depan rumahnya sendiri. Bagian yang paling mengerikan dari kasus Sarah bukanlah hilangnya Sarah, melainkan fakta bahwa kemungkinan besar orang yang terakhir melihatnya bukanlah orang asing. Jika kesaksian mengenai truk itu benar, maka Sarah kemungkinan masuk ke kendaraan tersebut tanpa rasa takut. Artinya, misteri ini mungkin tidak pernah tentang siapa yang menculik Sarah. Mungkin pertanyaan yang benar adalah siapa orang yang cukup dipercaya Sarah hingga ia mau masuk ke dalam kendaraan itu. Karena jika jawabannya memang seseorang yang sudah dikenalnya, maka pelakunya tidak perlu menculik Sarah. Ia hanya perlu meminta Sarah ikut bersamanya. Dan terkadang dalam kasus orang hilang paling gelap di dunia, kepercayaan adalah senjata yang jauh lebih berbahaya daripada kekerasan. Sarah Busland menghilang hanya beberapa langkah dari rumahnya. Namun mungkin pada kenyataannya, ia menghilang jauh sebelum hari itu.
ketika seseorang yang ia percayai mulai menyembunyikan niat sebenarnya.